Di antara cara agar Allah senantiasa membimbing kita, yaitu kita berusaha senantiasa melaksanakan perkara-perkara sunnah. Ya, melaksanakan perkara-perkara sunnah sampai Allah mencintai kita. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah akan bimbing dia dalam segala urusan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Qudsi, dalam hadis Qudsi dalam Sahih Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali, hadis tentang wali. Allah menyebut tentang sifat-sifat wali, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Ya, perkara wajib sudah dikerjakan. Namun sang hamba tidak cukup dengan perkara wajib. Dia ingin, kalau bahasa kita, cari muka kepada Allah, ingin diperhatikan oleh Allah. Ya, ingin diperhatikan oleh Allah. Maka dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Wala yazalu abdu, senantiasa. Terus menerus dia dekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah. Kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai seorang hamba, apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dia dengar dengan pendengarannya tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku menjadi tangan yang dia memukul dengan tangannya tersebut atau dia memegang dengan tangannya tersebut. Wa rijlahu allati yamshi 'alaiha, aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kaki tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisannya yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi kolbunya yang dia berfikir dengan kolbunya tersebut. Para ulama mengatakan sepakat, maksud dari hadis ini yaitu Allah membimbing dia sehingga pandangannya terbimbing karena Allah menjadi pandangannya, pendengarannya terbimbing karena Allah menjadi pendengarannya, gerakannya terbimbing, langkah kakinya terbimbing, lisannya terbimbing ketika ingin berucap, berkata-kata, hatinya terbimbing ketika ingin berfikir, tidak sembarang dia berfikir, ya, karena dia telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang sempurna dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya jika seorang kemudian tidak betah kalau mendengar hal yang haram, tanda Allah telah beri bimbingan kepada dia. Kalau seorang merasa gelisah melihat yang haram, dia tidak merasa lezat, dia merasa gelisah. Ya, melihat aurat wanita yang tidak halal baginya, ini tanda dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia tidak berbicara sembarang, tidak asal ngomong, dia selalu berfikir apa yang hendak dia ucapkan. Ya, dia berfikir berkali-kali apakah ini maslahat atau tidak dalam ucapannya, tidak asal mengeluarkan apa yang terbetik dalam hatinya, berarti Allah telah membimbing lisannya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, Allah menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Kalau hatinya tidak sembarang berfikir, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, berfikir tentang kebaikan, berfikir tentang bagaimana cara berdakwah, berfikir bagaimana berbakti kepada orang tua, berfikir bagaimana mendidik anak, berfikir bagaimana mendidik istri, bagaimana caranya menyenangkan suami, ya. Yang dia pikirkan selalu kebaikan, berarti hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hani'an, sungguh bahagia orang yang seperti ini, dia selalu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia melakukan kebaikan, maka dia semangat dan dia bahagia, menunjukkan dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, itu Allah bimbing dia. Allah beri taufik kepadanya. Yashrah sadrahu lil Islam, maka hatinya menjadi lapang untuk Islam. Kebaikan hatinya lapang. Dia lapang kalau pengajian, dia lapang kalau baca Quran, dia lapang kalau ada membantu orang susah, hatinya tidak berat. Ini tanda bahwasanya dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita bosan-bosan tadi membaca doa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih sya'ni kullahu wa la takilna ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau biarkan luluskan segala urusanku, dan jangan kau biarkan aku berserah diri kepada, kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, ya. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri, karena diriku sangat lemah, kita tahu bagaimana lemahnya diri kita. Dan jangan lupa terus berdoa, doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikkan hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Baik. Itu yang disebut dengan taufik dan tanda-tanda seorang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dia tidak sembarang melihat, dia tidak sembarang mendengar, dia tidak sembarang berucap, tidak ceplas-ceplos mulutnya, ya. Dia tidak sembarang melangkahkan kakinya, ya. Dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.